Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, bersama 4 terdakwa lainnya didakwa telah merugikan keuangan negara hingga kurang lebih Rp285,1 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Persero. Angka ini memang tidak disebutkan secara spesifik dalam dakwaan Keri Putra Riza Khalid tersebut dan kawan-kawan Keri. Jaksa memastikan bahwa perbuatan 5 orang ini masih berkesinambungan dengan perbuatan terdakwa atau tersangka lainnya. Itu rangkaian perbuatan daripada terdakwa yang menjadi rangkaian penuh dan akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp285 triliun. Total seperti itu, ujar Jaksa Triana Setia Putra saat memberikan keterangan usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Tri, yang merupakan salah satu jaksa penuntut umum, JPU, dalam kasus ini, menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Perbuatan melawan hukum ini ditemukan dari hulu ke hilir tata kelola minyak mentah. Semua klaster di dakwaan Pertamina itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tata kelola mulai dari hulu, dari impor-ekspor minyak mentah, sampai nanti ke ada penjualan solar maupun subsidi BBM, jelas Tri. Dalam dakwaan, jaksa memecah perbuatan para terdakwa dalam beberapa klaster. Misalnya, untuk sewa terminal bahan bakar minyak, BBM, diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp2,9 triliun. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terafiliasi dengan Keri dan Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Judo, menekan kerja sama penyewaan terminal BBM Merak dengan PT Pertamina Patraniaga. Padahal, saat itu Pertamina belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Lebih lanjut, perjanjian ini juga merugikan negara karena aset terminal BBM Merak ini tidak dicantumkan sebagai aset Pertamina, tetapi justru menjadi aset PT Orbit Terminal Merak, PT OTM, yang terafiliasi dengan Keri. Sementara, kerugian negara akibat ekspor minyak mentah dengan prosedur yang bermasalah ini diduga mencapai $1.919.086.067 Amerika Serikat. Adapun, kerugian keuangan negara dari faktor impor minyak mentah disebutkan mencapai $577.267.741,36 Amerika Serikat. Aspek lainnya, jaksa mengatakan ada kerugian perekonomian negara sebesar Rp177.935.835.294.293 yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut dan illegal gain sebesar $2.617.683.340,41 Amerika Serikat. Keuntungan ilegal ini disebutkan didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. 5 terdakwa yang sidang hari ini. Hari ini, Keri dan 4 terdakwa lainnya mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan. Keempat orang ini adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Judo. Sementara, 4 orang lainnya sudah lebih dahulu mengikuti sidang pembacaan dakwaan pada Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, lalu. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya,
dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne. Sebelumnya, berkas 9 tersangka ini dilimpahkan pada hari yang sama, yaitu pada Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Namun, untuk kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka. Tetapi, berkas 9 tersangka lainnya belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus, termasuk Riza Khalid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.